mualaf gitu ya. Astagfirullahaladzim Pak, KTP saya Muhammad Pak. Tapi memang Pak, jadi dengan adanya apa ya, selalu saya diajak, dilibatkan diskusi dari Pak Haji Asep gitu ya. Om Didi ini punya kemampuan, bla 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 bla. Saya nggak merasa saya diri kemampuan saya di situ. Justru saya di sini banyak belajar. Saya banyak belajar, guru saya banyak banget. Ada Haji Robdani, ada Pak Haji Judi, ada Pak Capa gitu ya. Tentang apa coba? Tentang fisabilillah. Real kenyataan. Itu saya tidak belajar, saya tahunya dari kisah-kisah Nabi Pak. Ternyata saya dipertemukan oleh orang-orang yang Masya Allah istiqomahnya. Dan ini jujur saya bergetar nih sekarang, bibir saya ini kok kelihatan nggak bibir saya? Nggak kelihatan ya? Bergetar nih Pak gitu ya. Kelihatan Bibir gede ya, betul dari lahir Pak. Oke, untuk ya intermezzo aja Pak, nama saya Didi, mungkin Bapak belum pernah lihat saya di masjid gitu ya. Mungkin Jumat juga nggak pernah gitu karena saya kerja, subuh juga jarang gitu ya Pak ya, karena memang saya ini sedang apa ya, program. Ini titik balik saya, jujur aja titik balik saya. Jadi kalau bapak-bapak itu imannya di sini, saya tuh masih di sini gitu ya, masih jauh banget. Dunia itu dikejar buat apa sih? Ternyata dunia dikejar nggak nyampe, akhirat nggak nyampe. Mau jadi apa? Itu saya kutipan dari Pak Haji Robdani. Takbir. Allahu Akbar. Nah, gitu. better late than never. Ya, gitu. Better late than never. Better late than never. Kan yang free, kenapa harus bayar? Masuk neraka. Tadi itu kutipan dari siapa tadi itu? Masya Allah, saya bergetar lagi itu. Aduh, itu sangat bergetar. Oke, tanpa memperlama waktu gitu ya. Nama saya Didi Mawardi, ingat saja, sebut saja Mawar ya. Gitu, ya Mawar. Enggak, jangan dong. Masa ketemu saya Mawar, Didi tetap Didi. Mawar. Mawardi itu ada kepanjangan Pak, Mawar merah, Mawar mekar di antara duri. Jadi saya hati-hati, dekat saya tajam nih Pak. Mulutnya mungkin. Mohon maaf ya enggak. Oke. Untuk selanjutnya, ini paparan rapat kerja hari ini. Saya sangat semangat sekali. Ini saya kerjain hampir 2 bulan ya. Ya 2 bulan kurang 60 hari. Oke. Ngajarin Om. Pak Supur guru saya. Maka saya bilang ini titik balik saya. Ini Pak guru-guru saya ada di sini semua nih Pak. Betul. Bisa mantap kayaknya. Nah gitu kan, jadi saya sangat senang sekali ya. Jadi dikasih kesempatan, oke, untuk tidak berlama-lama, saya langsung ke agenda kami apa saja. Dan agenda saya yang saya sampaikan hari ini adalah susunan panitia, latar belakang, tujuan, pelaksanaan kegiatan dan tanggung jawab. Itu aja, singkat saja, nggak lama-lama. Untuk itu saya perkenalkan dulu, tak kenal maka tak sayang kan. Tak sayang maka tak perhatian. Tak perhatian maka tak dibalas WA-nya, ya kan? Iya, karena kan nggak dibalas ya orang tak perhatian. Iya, keluar mulu, masjid mulu, bisa gitu yuk, nggak dibalas Pak. Nggak ya benar. Oke. Ini saya juga bahagia sekali. Kenapa? Karena tim kami dulunya PHBI Pak, sekarang beda lagi ya. Jadi peribadatan dan kajian ini dikelilingi oleh orang-orang muda, anak-anak muda, jago-jago. Pak Dirman. Pada masanya tapi ya. Pada masanya Pak. Jadi kayak sing aja tua, ya kan? Tapi jiwanya jiwa muda Pak. Wow, Masya Allah ini. Lihat yang paling ujung tuh ya. Saya itu Pak, ini ya Pak. Saya itu disemangatin beliau Pak. Om Didi silakan. Apapun silakan, kita dukung, kita support. Saya langsung bilang takbir. Allahu Akbar. Mana takbir? Allahu Akbar. Kurang kenceng takbir. Allahu Akbar. Nah, itu biar nggak ngantuk Pak. Nomor 2 dari kiri kayak rumah kampung kosong. Nomor 2 ya. Kita perkenalkan satu-satu boleh ya? Boleh. Ya, sebelah kiri paling senior itu ada Pak Haji Ujang Samsudin. Nggak ikut dia. Kebetulan dia pasangan. Pak Muhammad Soleh, berdiri Pak. Nggak salah ya, nggak usah saya. Sakit nanti ya. Yang berikutnya ada Pak Andre. Ikut. Yang kebetulan yang berikutnya lagi ada Pak Lukman. Ya enggak ya, jangan Pak, maksudnya. Jadi ketua kita Pak Firman, tepuk tangan Pak Firman ini. Ini luar biasa. Ini yang semangatin saya istiqomah. Ya, di gang saya itu gang Rawu 10.
Tapi kita punya grup namanya Buaya. Nah sekarang katanya dijulukin Buaya Insaf katanya. Ya Masya Allah, yang penting kita istiqomah ya. Saya keluar maghrib aja Pak, Om Didi mau kemana? Om Didi mau kemana? Ya itu memang cobaan buat saya Pak, namanya juga orang mau istiqomah kan ada aja ya. Iya betul. Jadi Pak Firman sebagai ketua, kemudian Pak Lukman sebagai anggota. Pak Lukman kan Pak Lukman? Oh siap. Jiwa muda. Ada Pak Indra, ini bisnis kopi. Yang terakhir nggak usah disebutin lah ya. Oke, kita lanjut ya, Bapak. Ada pertanyaan mungkin? Di sini nggak ada ya? Belum, Ya, silakan ya. Oke, langsung. Paling kanan kayak pejabat yang mau info. Mohon maaf, ini saya waktu belum isi koma ya, jadi nggak pakai peci gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya pakai peci, Pak. Oke. Lanjut. Ini adalah latar belakang dari apa ya? PAB. Nggak apa-apa ya, PHB ya? Latar belakang kami kenapa? Masjid itu ya, yang penting bukan kami itu bukan menyelenggarakan hanya sekedar apa ya perayaan hari besar Islam. Itu kan sebenarnya sudah dijalankan sebelumnya dengan senior kami. Gitu. Tapi dalam hal ini kami tidak akan ngutak-ngutik itu Pak, tidak akan cawe-cawe itu Pak. Kita bikin sesuatu yang baru, belum pernah dilakukan dan ini akan membuat insya Allah bapak-bapak tercengang. Jadi tepuk tangan dulu ya kan. Tercengangnya apa? Biayanya Pak. Tenang Pak Juanda. Itu nanti kita akan dijawab sama senior Pak saya. Judi kasih tenang juga lah. Pak Judi tenang Pak Judi. Karena ada Pak Samsudin soal yang Oke, kemudian yang paling penting apa? Itu kita harus mempererat ukhuwah Islamiyah. Mensiarkan yang bermanfaat, siar-siar Islam, edukasi semuanya, bahwa event-event ini adalah untuk umat, ya kan, dan pasti akan berimpact kepada masjid, gitu. Kemudian untuk dampak positif bagi masyarakat tentunya di 10. Dan untuk itu tujuan kami adalah Permata. di Puri Permata ya. Sorry, maaf, saya terlalu cinta sama Rasul dan saya. Seperti bapak yang di sini ya kan, ada yang blok B, blok apa, blok B, blok H, B, sorry. Kok BH sih? Iya jadi B. Sorry mohon maaf. Jam 11 kelar. Oke. Mohon maaf bentar Pak. Bentar. Ini poin nomor 1, 2, 3 kita itu udah otomatis. Saya langsung ke 4, 5. Kenapa? Karena meningkatkan partisipasi masyarakat. Ini yang paling sulit Pak. Setuju nggak Bapak? Ini yang paling sulit. Nah, gimana cara kita mendorong keterlibatan aktif umat dalam kegiatan masjid? Yang nomor 5 ini ini paling Masya Allah juga nih, menghidupkan syiar Islam. Caranya bagaimana menjalankan acara, menarik dan inspiratif, dan tentunya yang bisa membuat orang semangat. Benar nggak? Udah kita capek-capek menghidupkan syiar Islam segala macam, tapi nggak ada juga yang datang Pak. Orang nggak menarik. Gimana caranya juga untuk menarik, ya kan? Nah, untuk itu kita berkaca kepada event ini event sebelumnya. Tepuk tangan dong, ini siapa saya yang pernah tips panitia saya nggak tahu, tapi saya punya pandangan gitu. Ini sebenarnya titik balik saya juga nih. Masya Allah ini pertama kali dilakukan gitu. Tapi orang yang datang 700 orang, entah orang semua atau makhluk gaib saya nggak tahu. Tapi ini konon katanya, ya saya nggak hadir, mohon maaf bapak-bapak, karena emang saya, iya, saya nggak hadir karena nggak diundang gitu ya. Oh bukan, nggak Habib ya. Bisa mendatangkan Habib, bisa menyelenggarakan yang semasif itu. Coba bapak bayangkan, dari mana dananya? Dari mana? Dari Allah. Benar nggak? Benar ya? Oh. Ini saya jadi dia bagaimana? Terlalu semangat saya. Oke. Jadi berkaca dengan ini, kami merasa ini tidak cukup Pak, tidak berpuas diri, karena kita pengen bikin sesuatu yang lebih besar dari ini, ya kan? Setuju ya? Setuju nggak? Setuju. Takbir dulu dong. Allahu Akbar. Nah, gitu. Hah? Ya oke. Jadi untuk itu kami tidak berpuas diri. Kenapa? Kami program kerja yang pertama kali kita lakukan setelah rapat ini adalah ini Pak. Pentingnya benchmark dan atau tolak ini, sorry fokusnya ya.
Tolak ukur benchmarking ini penting kenapa? Kalau di dunia bisnis itu kita harus tahu bagaimana melihat kompetitor. Kompetitor kita seperti apa? Tapi dalam hal ini dalam hal kebaikan, Pak. Kompetitor itu kan dilihat secara pasti dari sisi negatifnya. Tapi ini kita harus menserap ilmu dari masjid-masjid yang di sekitar kita yang kita anggap ini adalah masjid yang sangat besar, megah, bukan dari sisi bangunannya, tapi dari event-eventnya, Pak. Saya setiap lewat, itu kebetulan saya ke Rahmatan Rahmatan lil alamin. Rahmatan. lil alamin. Ini selalu ada event setiap Sabtu. Saya kebetulan ke sana ke sport centernya kantor anak saya. Selalu ada event mengenai kajian mengenai keluarga, ya kan, cara membimbing anak soleh, anak soleha. Hal yang kecil sebenarnya. Tapi kok rame ya? Itu yang dipertanyakan, kok rame ya? Dari mana sumber dananya? Dari mana bisa event sebesar itu? Ini yang kita harus pertanyakan. Ini yang harus kita gali lagi informasinya. Jangan pernah berpuas dari apa yang kita sudah dapat. Bukan berarti kita itu bersyukur. Oke, kita setuju ya, Pak. Bersyukur itu penting. Tapi untuk bisa lebih baik dari yang sekarang itu juga boleh ya, Pak ya. Boleh ya, Pak Ustadz ya? Siap. Oh, kan gitu. Yang paling dekat aja Al-Ikhlas, Nabawi, Rahmatan lil alamin. Itu yang menjadi Rahmatan lil alamin. Itu yang menjadi benchmark kita sementara ini. Kalau bisa lebih baik, lebih bagus. Gitu. Nah, untuk itu agenda kami di 2025 ini adalah ini, Pak. Poin 1.